Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aslita dari kelas B Intralaya, program studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat pemenuhan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hani Atus Solihah. Langsung saja ke videonya berikut ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana di dalam kehidupannya tidak pernah luput dari interaksi antar sesama. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentu saja menggunakan bahasa dan tidak pernah terlepas dari bahasa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan bahasa seseorang itu dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran maupun keinginan di dalam menyampaikan pendapat maupun informasi. Di negara Indonesia sendiri sangatlah banyak beragam bahasa daerah yang ada. Hal ini disebabkan karena berbagai macam suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa di negara Indonesia itu sendiri terdapat sekitar 718 bahasa daerah dengan suku kurang lebih 1340 suku yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi walaupun banyaknya bahasa daerah yang ada di negara Indonesia, bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia itu sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi secara resmi. Di era sekarang sangat jarang ditemui remaja yang menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Remaja di era sekarang lebih menyukai bahasa gaul, yang dimana bahasa gaul tersebut merupakan pencampuran bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang mereka campurkan menjadi satu sehingga terciptalah bahasa gaul tersebut. Dan bahasa gaul itu juga dapat membuat identitas yang dapat membuat bahasa Indonesia semakin memudar. Dan karena bahasa gaul ini juga menyebabkan penggunaan kata yang tidak benar, penggunaan ejaan yang tidak benar, bahkan penulisannya pun salah. Di era sekarang sangat jarang ditemukan remaja yang menggunakan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Tidak hanya remaja, orang tua pun sekarang masih kurang di dalam penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Jadi sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di era modern ini, perlunya tindakan dari berbagai belah pihak yang peduli terhadap eksistensi pengembangan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan dan pengantar di dalam dunia pendidikan. Generasi muda era sekarang sangat berperan penting dalam pelestarian penggunaan bahasa Indonesia. Tidak ada kata terlambat di dalam melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri jika kita mulai dari sekarang. Lalu bagaimana peran generasi muda di dalam melestarikan bahasa Indonesia? Hal tersebut dapat diterapkan mulai dari hal kecil saja. Yang pertama adalah mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengikutsertakan bahasa gaul di dalamnya. Lalu yang kedua adalah tidak berlarut-larut dalam kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi hilangnya bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan media sosial dan tidak ikut-ikut kawan di dalam penerapan bahasa gaul yang dapat memudarkan bahasa bangsa sendiri. Dan yang terakhir adalah menterbiasakan mengetik menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dari pola ejaan, kata, kalimat maupun paragraf. Hal tersebut dapat meningkatkan kelestarian bahasa Indonesia itu sendiri. Peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia itu bagaikan benang merah, yaitu sarana sebagai pemersatu bagi bahasa Indonesia itu sendiri di dalam berhidup berdampingan maupun saling menghadapi berbagai rintangan. Ayo generasi muda Indonesia, mari kita terapkan bunyi ketiga dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jika bukan kita yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia, maka siapa lagi yang akan melestarikannya? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.